channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran alumni angkatan 13. Di sini ada Kak Rena. Gimana kabarnya Kak Rena? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Lagi libur ya Kak ya? Iya, lagi semester pendek juga. Lagi semester pendek, oke. Nah, Kak Rena ini angkatan 13 yang sekarang sedang menempuh studi di jurusan apa Kak? Teknik Sipil Untirta. Teknik Sipil Untirta. Nah, makanya mungkin sharing is caring kali ini kita akan ngebahas seputar tentang teknik sipil. Tapi sebelum kita sharing is caring nih, mungkin Kak Rena sapa dulu teman-teman di rumah yang nonton dan perkenalkan diri. Oke, halo, nama saya Reina. Saya dari Teknik Sipil Untirta dan di 14 ini saya angkatan 13. Oke, itu aja ya, Bu. Dulu kelas berapa masih ingat? Dulu tuh 12 IPA 5 ya. Oke, agak lupa ya Kak ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke teknik sipilnya Kak Rena ya, Ibu mau flashback dulu nih. Kak Rena dulu ngikutin jalur apa aja sih waktu pas di SMA? Terus ditolak berapa kali? Diterima berapa kali? Mungkin bisa sharing ke adik-adiknya. Dulu itu banyak ya Bu, banyak banget jalur ya. Banyak jalur dari apa sih yang politeknik itu ya Bu. Dulu zamannya Kak Rena tuh PMDKPN ya. Iya, PMDKPN, SNM, terus sampai SBM. Nah, PMDK itu ditolak. Ditolak. Karena rapot kan Bu. Iya. Rapot, SNM juga saya ditolak karena rapotnya kurang. Terus kurang lebih 7 univ kayaknya ya Bu. Ada 7 univ. 7 univ yang daftar ya waktu itu. Lewat mandiri ada pokoknya total 7 univ aja ditolak. Dengan jurusan yang sama pada saat itu milihnya. Iya, tentang teknik sipil, pokoknya sipil lingkungan, sipil-sipilan. Pokoknya yang dipilih pada saat itu teknik sipil-sipilan lah ya gitu. Nah, tapi nggak ada yang diterima pada saat itu. Nah, terus sampai akhirnya diterima di Untirta itu gimana Kak? Itu lewat SBM. SBM. Oke. Pilihan pertamanya apa Kak? Arsitektur Undip. Arsitektur Undip. Pilihan keduanya teknik sipil Untirta. Dan Kak Rena ini diterima di pilihan kedua gitu. Tapi sebelum itu saya terima di STMI lewat jalur Jarvis Bu. Oke. Jalur vokasi perindustrian. Jadi ada 2 yang diterima tuh akhirnya. Awalnya mau masuk SMI aja kan, tapi karena itu saya dapet teknik industri otomotif. Bukan teknik sipil. Teknik sipil, jadi aduh kayaknya kurang ya Bu, bukan minat saya gitu. Akhirnya ya udahlah ambil SBM. Pada saat itu bersamaan pengumumannya antara STMI dengan Untirta? Enggak. Duluan mana? Duluan STMI. Oh, duluan STMI. Sambil nunggu SBM, hasil SBM saya daftar ke itu. STMI. Oke, terus diterima. Tapi alhamdulillah di SBM-nya keterima yang teknik sipil. Akhirnya finally udah ambil aja teknik sipil gitu ya Kak ya. Oke, terus apa lagi Kak? Udah nyampe situ sih udah ya Bu, udah SBM akhirnya udah ambil aja. Ambil yang teknik sipil. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih, kenapa sih Kak Rena kan tadi ditolak 7 universitas. Itu sampai yang dipilih itu teknik sipil atau yang berkaitan dengan sipil-sipilan. Kenapa Kak Rena segitu tertariknya sama teknik sipil? Sebenarnya dari awal itu saya maunya arsitektur ya Bu. Awalnya. Karena saya itu suka lihat bangunan gitu kan. Suka gambar-gambar juga, gambar-gambar bangunan, sampai punya buku yang isinya gambar-gambar bangunan, gambar-gambar saya. Terus akhirnya saya pikir teknik sipil kali ya, karena nggak jauh-jauh dari bangunan, nggak jauh-jauh dari arsitektur. Saya pikir nanti gambar-gambar juga kali ya. Betul. Ternyata beda Bu. Gitu, teknik sipil sama arsitektur ini. Betul. Terus ya udahlah, apa deh, ambil yang bangunan, belajar bangunan. Akhirnya ngambillah teknik
sipil. Dari situ tuh berawalnya. Nah, ini banyak banget sih sebenarnya yang persepsinya keliru ya Kak ya, karena mereka berpikir arsitektur sama teknik sipil tuh sama gitu. Jadi nggak dapet teknik sipil, arsitektur juga nggak apa-apa lah, atau kebalikannya lah gitu ya. Tapi ternyata ada juga sebelumnya di sharing is caring sesi keberapa waktu itu sama Ibu juga yang udah arsitektur, terus akhirnya setahun kuliah arsitektur pindah ke sipil karena dirasa ternyata beda gitu. Jadi mungkin adik-adiknya atau teman-teman yang nonton video ini juga harus hati-hati nih, harus bisa ngebedain antara arsitektur dan teknik sipil. Nah, mungkin Karena ada yang Karena tahu nggak perbedaannya tentang arsitektur dan teknik sipil nih, supaya adik-adiknya mungkin yang pengen pilih jurusan kayak lebih aware lagi. Kalau tahu saya, arsitektur itu tentang desain bangunannya ya Bu, lebih gambar desainnya, sampai tidak mementingkan, tidak terlalu berfokus ke struktur bangunannya, betul. pemanfaatan bangunannya seperti itu. Nah, kalau teknik sipil itu gimana cara kita menghitung, merancang sampai strukturnya, kekuatan strukturnya itu kita perhitungkan. Betul. Ya, jadi bedanya yang satu lebih ke desain penampakannya, yang satu lebih ke isi bangunannya. Oke, jadi bisa dikatakan gini, kalau kita mau membuat sebuah bangunan itu perlu sketsa atau gambarnya dulu, itu arsitektur yang buat. Jadi ibaratnya nggak perlu terjun ke lapangan kalau arsitektur. Nah, nanti yang berkaitan dengan bangunannya, struktur fondasinya dan lain-lain, pokoknya berkaitan dengan materialnya itu nanti si teknik sipil gitu ya Kak. Jadi memang beda, kalau bisa dikatakan mungkin kayak ini teorinya, ini prakteknya. Gitu nih, gambar dari arsitektur, teknik sipil yang eksekusi gitu ya. Jadi bedanya itu. Jadi kalau kalian berpikir arsitektur sama teknik sipil sama, hati-hati gitu. Kalian lebih interestnya kayak yang mana gitu ya Kak ya, gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang Karena udah dapat nih sampai semester 5 ini di jurusan teknik sipil? Apakah udah sesuai dengan ekspektasi atau seperti apa mungkin pengalamannya selama kuliah? Oke, dari awal tuh sebenarnya pas ngambil teknik sipil, ngambil keputusan teknik sipil, saya udah lihat tuh SKS-nya, KFS-nya, belajar apa-apa aja, kayak beton ya, beton, fondasi itu tuh udah saya tahu. Nah, akhirnya pas mulai semester, saya udah nanti belajar gini-gini udah tahu lah ya. Udah kebayang. Nah, ternyata awal-awal tuh belajar gambar teknik Bu. Ya, gambar teknik itu mirip-mirip arsitektur. Terus makin kesini makin belajar tentang struktur bangunan, tentang ilmu bahan, tentang air-airan juga, bangunan air dan sebagainya seperti itu. Nah, dari per semester juga semakin meningkat meningkat kesulitannya ya. Gitu. Jadi semester awal itu mungkin perkenalan struktur gitu ya, seperti bahan-bahanan. Nah, semakin semester atas semakin menjerumus nih, misalnya kayak kekuatan betonnya itu seperti apa. Cakar ayamnya kalau kita bikin bangunan ya. Iya, mungkin pas awal-awal dikenalin, ini cakar ayam seperti ini. Nah, semester lama-lama ke atas itu semakin perhitungan si cakar ayam tuh seperti apa gitu. Kekuatannya, terus ketahanannya, nih bangunan kira-kira kemiringannya gimana gitu ya Kak ya. Itu yang dipelajari di teknik sipil. Terus kalau suka dukanya Kak, kan kalau kita ngomongin teknik, apalagi untuk notabene Karena perempuan ya gitu kan, teknik sipil kan mungkin mayoritas banyak kan laki-laki ya gitu. Suka dukanya apa yang dialami selama ini? Suka dukanya, kalau sukanya sih ya belajar tentang bangunan yang dan karena memang suka ya dari awal. Saya suka, terus juga seru ya Bu, seru tuh di lab tuh kita nyemen gitu. Gitu. Teknik sipil tuh ada ininya ya, labnya ya? Ada labnya, jadi per semester juga beda-beda kan untuk praktikumnya. Nah, suka praktikum tuh kita tuh pas awal kan FISDAS ya Bu, fisika dasar semua teknik. Semester 2 itu ilmu ukur tanah. Kalau Ibu lihat yang di jalan terus ada kamera, nah ya itu buat ngukur tanah. Iya. Nah, terus ada gambar teknik seperti arsitektur gitu.
Terus semester 3 tuh ada ilmu bahan. Ilmu bahan tuh? Ilmu bahan itu kita mengetahui bahan-bahan seperti agregat itu tuh kalau diuji tuh seperti apa, terus kayu, besi, seperti itu di lab. Nah itu yang itu yang buat seru ya Bu. Iya kan ya, kita ngaduk semen gitu kan. Walaupun perempuan ya Kak. Walaupun perempuan harus kuat. Harus kuat ya, strong ya. Mukanya ini feminim ya, tapi kekuatannya harus macho ya. Oke, terus apa lagi Kak? Terus habis itu karena di situ seru banget pastinya di lab itu tuh nyampe kotor-kotoran gitu. Itu juga jadi pengalaman kan buat kita. Terus habis itu di semester itu juga ada hidrologi. Hidrologi itu kita belajar tentang air Bu. Tentang air, pengairan lah seperti itu. Terus semester 4 itu ada mekanika tanah. Jadi kita tuh ke lapangan ngambil sampel tanah, terus kotor-kotoran tanah-tanahan juga gitu. Itu pokoknya seru. Terus nanti ada PTS dan PPJ. Itu tuh gambar struktur. Nah PPJ ini tentang perkerasan jalan. Jadi nanti kita belajar aspal-aspalan. Nah itu tuh langsung apa sih namanya ya? Masak aspal lah Bu. Masak aspal, ngolah gitu ya, ngolah bahan untuk aspal jalanan gitu ya. Oke. Itu pokoknya menyenangkan lah. Itu menyenangkan semua Kak. Itu sukanya berarti. Iya, sukanya. Kalau dukanya lebih ke praktikumnya banyak. Praktikumnya banyak, kotor-kotoran. Terus juga apa ya? Setiap habis praktikum kan ada sidang-sidangannya ya Bu. Oh gitu. Nah itu tuh yang buat deg-degan ya. Sidang penguji gitu ya, diuji ya? Iya, diuji. Setelah praktikum kita buat laporan, nanti disidangkan laporannya itu. Nah mungkin dukanya ya kalau misalnya teman-temannya sekelompoknya bekerja samanya baik gitu ya Bu. Itu oke lah kalau misalnya kalau kita yang gopong gitu ya Bu. Kalau sendiri. Iya kita sendiri. Itu. Dan itu tidak menyenangkan Kak. Iya. Untuk ukuran perempuan lumayan berat ya kalau dibayangkan ya. Iya. Harus strong banget ya. Tapi di kelasnya Kak Rena banyak juga perempuan ya? Banyak alhamdulillah. Proporsinya gimana tuh? Lebih banyak? Lebih banyak sih laki-laki. Tetap ya? Lebih banyak laki-laki ya gitu. Tapi perempuan juga sekarang udah kesetaraan gender ya. Banyak yang ngambil jurusan-jurusan teknik sipil dan lain-lainnya ya. Gitu. Wah menarik banget nih suka dukanya. Jadi sampai Kak Rena yang mungkin sekarang rapih nih ya gitu kan, tapi kalau pas lagi praktek kotor-kotoran juga gitu ternyata. Nah kemudian apalagi sih Kak mungkin yang menarik dari jurusan teknik sipil? Kalau bisa dibilang menarik ya banyak ya Bu, karena nanti juga ada KP, ada magangnya gitu. Itu yang buat kita makin tertantang gitu. Oke. Tuh, jadi nanti ke tempat KP, ke sebuah proyek, kita lihat proyeknya itu seperti apa, kita juga yang megang gitu. Oke, yang bertanggung jawab untuk struktur bangunannya ya. Iya, betul. Oke. Terus kalau kira-kira nih Kak, kalau misalnya adik-adiknya pengen ngambil jurusan teknik sipil, nilai mata pelajaran apa sih yang kayaknya perlu dipersiapkan di SMA? Nilai mata pelajaran itu banyak kan matematika. Matematika pasti. Tuh otomatis. Jadi kalau kalian pengen ke teknik sipil pengen ngindari matematika salah. Pokoknya harus bener-bener dari awal semester sampai nanti akhir itu pasti matematika semua. Oke. Selain matematika Kak? IPA-nya juga. Oke. Itu sih yang paling. IPA berarti fisika kimia mungkin ya? Fisika kimia sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris juga. Mungkin karena bukunya bahasa Inggris ya? Iya, kebanyakan buku-buku literasinya. Oke. Nah, itu berarti dari kelas 12 atau dari SMA lah ya. Pokoknya kalau kalian pengen teknik sipil, matematika, fisika, kimia, sama bahasa Inggrisnya mungkin yang perlu ditingkatin dan dapat nilai yang lebih bagus kalau misalnya memang pengen jalur rapot ya Kak ya, otomatis tuh gitu. Nah, kemudian untuk biaya kuliahnya sendiri Kak, kalau di Untirta jalur SBM untuk jurusan teknik sipil, gimana sih Kak, masih terjangkau atau lumayan gitu? Kalau UKT itu biasanya menyesuaikan dengan pendapatan orang tua.
Jadi di Untirta juga mau itu jalur SNM, SBM maupun SNM ya, mandirinya itu sesuai dengan pekerjaan orang tuanya. Gitu. Jadi ada beberapa golongan. Jadi sesuai nanti pekerjaan orang tua kalian tuh seperti apa. Berarti masih terjangkau dong, Kak? Masih terjangkau masih ya. Di bawah 10. Masih di bawah 10 range-nya, itu yang paling tinggi kali ya, Kak ya. Nah kemudian untuk prospek kerjanya sendiri nih, Kak, teknik sipil. Ya selain jadi apa ya, bisa dikatakan pasti lebih banyak lah. Apa tuh? Apa aja, Kak? Kalau teknik sipil itu banyak ya, pokoknya dari sebuah bangunan aja dia memerlukan banyak orang ya. Betul. Dari drafter, dari yang gambar sampai ahli-ahli struktur tuh banyak banget. Itu dari satu bangunan, belum lagi jembatan, belum lagi seperti pengairan ya Bu. Pengairan itu butuh orang-orang teknik sipil juga. Pokoknya banyak banget. Kalau kalian yang minat di jembatan, di bangunan, atau bangunan-bangunan yang ada lah, kayak misalnya sekolah aja itu butuh banyak orang teknik sipil seperti itu tuh. Jadi mungkin tinggal disesuaikan sama minatnya nanti ya, karena pokoknya selagi di situ ada bangunan dan selagi ada pembangunan, pasti kan pembangunan berkaitan dengan gedung, dengan bangunan ya gitu. Nah itu pasti akan dibutuhkan teknik sipil, sarjana teknik sipil di situ. Nah kemudian nih kalau di beberapa jurusan teknik gitu kan, atau mungkin jurusan lain kan biasanya ada kayak peminatan atau penjurusan ya Kak ya. Nah kalau di teknik sipil sendiri ini ada peminatannya atau ya udah teknik sipil aja gitu. Sedangkan di universitas lain kan ada yang misalnya teknik sipil tapi namanya udah jelas nih konstruksi jalan dan gedung, jembatan kayak gitu. Nah kalau di Untirta sendiri teknik sipil peminatannya atau penjurusannya ada apa aja? Jadi nanti semester atas-atas ya, mulai atas itu udah mulai ngambil keahlian. Jadi itu ada 5, ada hidrologi atau air, ada mekanika tanah, geoteknik, terus ada manajemen rekayasa konstruksi, lebih ke manajemen sebuah konstruksinya itu. Manajemennya ya, di balik layar dong berarti? Iya, jadi penyusunan RAB, penyusunan alat berat, K3K itu di MRK. Terus juga ada struktur, jadi yang ngitung-ngitung struktur bangunan itu seperti apa gitu. Terus juga satu lagi itu ada transportasi, jadi kayak kalau kalian yang di jalan tuh suka ngeliat-liat anak sipil lagi ngitung-ngitung kendaraan, nah itu tuh anak transportasi. Itu ngitung kendaraan tuh buat apa ya Kak? Jadi misalnya di sebuah daerah gitu ya Bu, ada kemacetan, nah itu nanti anak-anak teknik sipil yang memecahkan solusinya gitu. Entah itu nanti jalannya mau dilebarin atau mau ditambah jalan di atasnya, jalan layang, underpass. Itu perhitungan dari teknik sipil. Berarti itu ngitung kendaraan itu bukan hal yang itu buang-buang waktu atau ibaratnya gabut gitu ya, bukan ya, tapi ada maknanya ya. Ada tujuannya. Nah kalau Kak Rena sendiri penjurusannya atau peminatannya apa pilihnya? Saya maunya MRK, manajemen. Nah itu memang penjurusannya di semester berapa Kak biasanya? Itu biasanya semester 6, 7, 8 ya, itu udah mulai penjurusannya mau apa nih di antara 5 itu ya. Nah karena MRK ya, manajemen rekayasa konstruksi. Kenapa Kak pengen itu? Karena manajemen ya Bu, jadi saya lebih suka manage sebuah konstruksi dari awal itu tuh kita yang desain, orang-orang MRK yang desain, terus juga perhitungan RAB-nya saya suka gitu kan, perhitungannya, terus juga banyak aspek lah yang nanti bisa lulus nih kerjanya di kantor aja gitu, nggak perlu ke lapangan. Itu tuh anak-anak MRK. Nah, Kak Rena pengen ke situ ya. Berarti otomatis kalau ibu tanya nih, Kak Rena seandainya udah lulus, ya kan, terus pilih MRK, pengennya jadi apa sih nanti bayangannya setelah lulus? Pengennya sih usaha ya Bu, usaha di bidang konstruksi ya. Walaupun itu lumayan berat, tapi kan kita belajar dulu gitu. Bisa aja kayak kontraktor. Nah, kontraktor itu juga harus
tahu nih manajemen dari sebuah konstruksinya tuh seperti apa. Oke. Banyak kan yang seperti itu dibanding pekerjaan di lapangannya. Oke. Dan itu lebih banyak cuannya kayaknya ya. Iya. Udah otomatis tuh ya. Otomatis. Oke. Wah, mudah-mudahan berapa tahun ke depan nih berarti? 2 tahun lah ya. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan Karena bisa lulus dengan nilai yang bagus dan bisa merealisasikan tadi mimpinya. Amin. Ya, nanti bisa jadi kontraktor cantik ya. Nah, kemudian Kak, terakhir nih, menarik banget tentang teknik sipil karena sekarang banyak banget nih mau cewek mau cowok semuanya pengen teknik sipil, apalagi anak IPA. Kemarin juga banyak yang milih tuh waktu pemetaan prodi. Nah, tips buat adik-adiknya dari Karena, versi Karena nih yang mungkin pengen ngambil jurusan teknik sipil. Tipsnya pertama jangan minder dulu ya Bu. Iya. Walaupun ditolak berkali-kali ya tetap aja kalau misalnya kalian udah minat, ambil aja terus gitu. Udah ininya serak sama teknik sipil Iya, udah ambil aja, nggak usah minder gitu. Oke. Terus apa lagi? Terus jangan lupa belajar SBM yang kuantitatif, itu sangat-sangat dibutuhkan. Yang hitung-hitungan Yang lah ya. hitung-hitungan. Oke. Gitu. Terus juga pokoknya kalau merasa teknik itu isinya cowok semua, enggak kok. Salah ya? Salah. Banyak ceweknya, banyak yang anak-anak minatnya juga seperti itu ceweknya. Terus juga jangan patah semangat buat kalian yang mau ikut SBM. Walaupun nilai SNM kalian kurang. Oke. Karena masih banyak jalur ya selain SNM gitu. Dan kalau misalnya mau SBM berarti effortnya ya harus belajarnya lebih lagi gitu. Dan buktinya tidak menutup kemungkinan di SBMPTN pun Karena lolos di pilihan kedua ya gitu kan. Walaupun mungkin sebenarnya banyak yang mayoritasnya diterima di pilihan pertama ya Kak ya. Tapi alhamdulillah dapat di pilihan kedua pun ada nih, contohnya ada Karena dan diterima sesuai dengan jurusan yang memang dari awal diminatin. Pokoknya tetap semangat kata Karena, jangan minder, tetap kalau kita punya mimpi itu ya udah kita sebisa mungkin gimana pun caranya, sekalipun ditolak 7 kali ya Kak ya. Sekalipun ditolak 7 kali sama universitas, kita harus tetap perjuangkan itu gitu. Ada lagi nggak Karena yang mau disampaikan sama adik-adiknya? Itu aja ya Bu. Itu aja ya, cukup ya. Cukup. Pokoknya cukup menarik banget nih tentang teknik sipil gitu. Ternyata dibalik kelembutan looknya Karena, ternyata ada kekuatan yang besar ketika kuliah ya Kak ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kuliahnya lancar ya Kak ya. Kalau gitu berarti untuk sharing is caring teknik sipil Untirta kali ini mungkin Ibu sudahi dulu. Kalau misalnya nih Kak, ada adik-adiknya atau teman-teman yang nonton nih pengen tanya-tanya, follow di Instagram Karena ya Kak ya. Iya. Apa Kak ininya? Reina Andr. @Reina Andr. NDR. ANDR. ANDR. Nah, nanti Ibu tulis di sini. Kalian bisa follow Instagramnya Karena, bisa tanya-tanya melalui DM gimana sih tentang teknik sipil dan sebagainya ya Kak ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Gitu. Jadi biar lebih intens lagi, mudah-mudahan bisa apa yang tadi disampaikan sama Karena tentang sharing tentang teknik sipilnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat adik-adiknya khususnya, dan ada penerusnya teknik sipil di Untirta atau mungkin di universitas lain yang mungkin terinspirasi dari Karena gitu ya Kak ya. Oke, kalau gitu makasih Karena sudah hadir. Makasih Bu. Ya, mudah-mudahan sukses selalu ya Kak ya. Kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak like, Comment, and subscribe. subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.